Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara yang sangat indah dan sangat diharapkan oleh kita semua, ingin memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran lillah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan nikmatnya, yaitu memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam usaha upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di tempat mana saja, kapan saja, siapa saja, dan dalam keadaan bagaimana saja, kita selalu mendambakan ridho Allah selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Pendidikan yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dalam bentuk dakwahnya, dalam bentuk praktek hidup bersama dengan jamaah, itu akan menjadikan satu pola pendidikan Rasulullah kepada umatnya. Kita sekalian mendambakan dan tidak ingin lepas, ingin selalu dibimbing, ingin selalu dituntun, ingin selalu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pemimpin yang benar, satu-satunya pemimpin yang menyelamatkan kita lahir batin dunia akhirat, satu-satunya pemimpin yang jujur dan tidak akan pernah culas, dan tidak akan pernah ada hati hasud dan hati yang bisa direkayasa sama orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga, tersanjung hidup ini memiliki sosok pimpinan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Perasaan ini harus kita kembangkan, perasaan ini harus kita sampaikan, perasaan ini kita harus wujudkan kepada generasi-generasi yang akan datang, sehingga mereka akan sadar tidak akan pernah tertipu oleh pimpinan siapapun dan bagaimanapun juga keadaannya, sebab kita sudah punya standar, sudah punya pola hidup yang benar, mengikuti pemimpin yang paling sempurna, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hidup di mana saja dan kapan saja dan siapa saja tidak akan pernah terkecoh, tidak akan pernah tertipu, dan tidak akan pernah terperdaya oleh gaya-gaya hidup pemimpin-pemimpin yang palsu. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak bisa ditiru sama orang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini Abi ingin menyampaikan tentang fadilah bulan suci Ramadan. Bulan suci yang di dalamnya ada perintah ibadah saum, siam, bahasa Indonesianya puasa. Apa yang disampaikan sama Kangjeng Nabi Muhammad? Bagaimana tata cara puasa yang benar? Bagaimana cara pendidikan Rasulullah mendidik umatnya melalui puasa? Sukses berhasil benar menjadi orang yang benar, jujur, tidak pernah licik dan tidak pernah curang dan tidak bohong. Ada orang yang mengatakan bahwa
Kalau saya bohong, Allah akan menurunkan azab sama saya. Kalau saya dusta, Allah akan menurunkan azab sama saya. Kalau saya licik, curang, Allah akan menurunkan azab sama saya. Nah, itu bacotnya, omongnya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua sudah diatur sama Allah. Bukan seenaknya kita. Kalau tidak benar saya nanti disambar halilintar. Enggak. Allah enggak akan begitu Allah. Allah bukan cemen. Allah bukan orang yang seperti itu emosional. Enggak. Allah semuanya diatur sama Allah. Pakai strategi. Pakai tata cara. Pakai manajemen yang benar. Di dalam mengurus alam jagat raya semesta ini. Nah sekarang kita sampai kepada pembicaraan tentang Fadilatus Saum, keistimewaan puasa. Puasa yang diperintahkan sini hanya di bulan Ramadan. Puasa yang di luar bulan Ramadan namanya puasa sunat, atau puasa nazar, atau puasa-puasa yang diajarkan sama Rasulullah juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, firman-Nya, sumu li ru'yati. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yati, wa aftiru li ru'yati. Paman ro'a minkumus sahra, firman Allah, barang siapa menyaksikan bulan, tanggal 1 maksudnya, falyasumhu, puasalah. Jadi kalau umpamanya sekarang kita ini puasa, menunggu perintah Allah, kapan hari ru'yat ditentukan, itu kita puasa. Tapi yang jelas, puasa pasti tanggal 1 Ramadan. Tidak akan pernah salah. Sepandai apapun juga orang yang bikin ru'yat, sedasat apapun juga strategi dibikin untuk segala macam, tidak bisa tidak. Puasa pasti tanggal 1 Ramadan. Dan Lebaran, Idul Fitri pasti tanggal 1 Syawal. Itu harus kita sadar tuh umat Islam tuh ya. Jangan bisa dikecoh ya, dan jangan sampai bisa ditipu. Itulah gunanya menentukan sikap kepemimpinan dan pemimpin zahiran wa batinan dunyan wa ukhra, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang insya Allah selama kita ikuti beliau, selama kita nurut sama beliau, selama kita mau dipimpin sama beliau, selama kita dituntun sama beliau, selama kita dimong sama beliau, sukses, berhasil, luar biasa kita. Fidin wa dunya wal akhirah. Lihat, pendidikan puasa ini adalah merupakan mukjizat. Pendidikan puasa ini adalah mukjizat. Yang akan dibahas di sini adalah puasanya. Bagaimana cara puasa, kata Kangjeng Rasul Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, as-saumu, maaf, Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu, sumu tasihhu, puasalah kalian semua, tasihhu, tasihhu itu artinya jawab sumu. Kenapa disuruh puasa? Tasihhu, pasti kalian akan sehat semua. Bukan hanya orang Islam saja yang sudah merasakan, orang lain selain Islam, orang-orang kafir selain Islam tahu bahwa dahsyatnya, hebatnya puasa itu. Semakin yakin kita bahwa ajaran puasa ini adalah mukjizat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, zakat, haji, semuanya ini adalah mukjizat, mukjizat besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian. Kenapa berpuasa? Tasihhu, pasti, itu jawabnya, jawab amar. Tasihhu, pasti sehat, pasti afiat, pasti, tidak akan tidak. Ini kita harus yakin, yakin benar yang bicara Kangjeng Rasul, gak mungkin bohong. Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali apa yang disampaikan Rasulullah itu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia nggak akan pernah bicara
kecuali semua pembicaraannya benar dan segala pembicaranya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu keyakinan itikad kita. Nggak mungkin ada perasaan umat Islam sedikit pun terhadap Kanjeng Rasul curiga atau ragu-ragu. Enggak. Yang disampaikan sama Kanjeng Rasul pasti benar, yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita pasti tidak akan pernah bohong. Beda dengan sosok pimpinan yang bukan Rasulullah. Itu mah sumber bohong, sumber dusta, sumber nipu gitu ya. Sumu tasihu, puasalah kalian pasti sehat. Sekarang kita mulai puasa, kita lihat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman. Nah, ini hadis begini namanya hadis qudsi. Gitu menurut ilmu mustalahul hadis. As-saumu li. As-saumu li. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azzibih, dan aku akan membalasnya. Aku akan memberikan ganjarannya. Aku akan memberikan pahalanya. Nah, di sini kita harus lihat nanti nih. Lihat, puasa untuk Allah. Puasa untuk Allah. Sholat untuk kita. Sholat untuk kita. Puasa untuk Allah. Luar biasa ya. Ada apa itu? Itu yang harus kita pikirkan. Kita pikirkan, kita renungkan sampai kita harus tahu bahwa dahsyat dan agungnya, hebatnya ibadah puasa ini ya Allah. As-saumuli. Puasa itu untuk aku. Wa ana azibih, dan aku akan memberikan ganjaran pahalanya untuk orang yang puasa. Tidak dicatat sama Allah dosa-dosa kita. Mubar birbur.